Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Kakak Chu Feng, apa yang dikatakan Kakak Tian Yi sangat benar. Gunung Suci benar-benar memiliki efek menakjubkan pada kultivasi kamu. Saat ini, Kakak Tian Yi dan aku telah dengan sempurna memahami sarana untuk berlatih di Gunung Suci. Kami dapat mengajari kamu bagaimana caranya, dan kami tiga bersaudara dapat berlatih bersama. Setelah Zhang Tian Yi mengatakan kata-kata itu, Jiang Wuxiang juga mulai berbicara, dan mendesak Chu Feng untuk berlatih bersama mereka. Chu Feng tersenyum ringan pada kata-kata Jiang Wuxiang. Kemudian dia menepuk pundaknya, kemudian mengangkat cangkir anggurnya dan berdiri lalu berkata, "Secangkir anggur ini untuk semua orang di sini." Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng menelan secangkir anggur itu sekaligus. Untuk pahlawan besar kita. Saat berikutnya, orang-orang yang hadir juga berdiri untuk mengangkat gelas anggur mereka ke depan, dan kemudian meneguk anggur mereka juga. Sekarang kita sudah minum, dan aku punya satu hal yang ingin kukatakan pada semua orang. Aku berharap semua orang akan bersabar, dan mendengarkan aku sampai selesai, kata Chu Feng. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, ekspresi kerumunan segera berubah serius. Mereka bisa mengatakan bahwa, apa yang dikatakan Chu Feng selanjutnya pasti sangatlah penting. Tuan, ayah angkat, senior, dan teman-teman, tidak perlu menyebutkan berapa banyak manfaat yang telah diberikan gunung berapi untuk kalian semua. Kalian semua pasti sudah mengetahuinya sendiri. Namun apa yang telah dibawa oleh gunung berapi itu kepada kalian semua, itu pasti tidak terbatas hanya pada keuntungan. Gunung ini telah mengeksploitasi kalian semua, kata Chu Feng kepada orang banyak. Memanfaatkan kita, apa maksudmu dengan itu? Tanya kerumunan. Setelah Chu Feng mengatakan kata-kata itu, dia segera menimbulkan keributan besar-besaran dari kerumunan. Semua orang memandang Chu Feng dengan ekspresi terkejut dan gelisah. Aku khawatir ada sesuatu yang tersembunyi di dalam gunung berapi itu. Ada sesuatu yang telah memberikan kepada kalian semua kekuatan untuk meningkatkan kultivasi kalian. Namun pada saat yang sama, benda itu menyerap semacam kekuatan dari tubuh kalian. Begitu benda itu mengumpulkan kekuatan yang cukup, dan benda itu akan terbangun. Pada saat itu, aku khawatir semua orang akan bertemu dengan bencana besar, kata Chu Feng. Apa, ada hal seperti itu? Mendengar kata-kata Chu Feng, orang banyak menjadi lebih bingung. Lagi pula, kerumunan sangat mempercayai Chu Feng, itu karena dia adalah pahlawan yang telah menyelamatkan mereka semua. Selain itu, sementara sebagian besar orang bingung, tapi Zhang Tian Yi dan Jiang Wuxiang mulai mengerutkan keningnya. Tidak hanya kata-kata Chu Feng tidak membangunkan mereka, tetapi kata-katanya itu malah membawa ketidaksenangan kepada mereka. Chu Feng, apa yang harus kita lakukan? Xian Lingyue dan kerumunan bertanya. Kita hanya perlu memberantasnya sebelum benda itu terbangun, kata Chu Feng. Itu memang yang terbaik. Chu Feng, kami harus merepotkanmu lagi, balas kerumunan. Chu Feng segera menerima persetujuan orang banyak setelah mengucapkan kata-kata itu. Alasan untuk itu adalah, karena orang-orang percaya pada Chu Feng dan juga penilaiannya. Namun tepat pada saat itu, Zhang Tian Yi tiba-tiba berkata, "Tunggu." Kemudian, dia menambahkan, "Saudara junior Chu Feng, kamu mengatakan bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di dalam gunung berapi itu. Mengapa kamu tidak memberi tahu kami apa yang tersembunyi di sana?" Tanya Zhang Tian Yi. Itu pasti semacam keanehan alami. Kalau tidak ada alasan untuk memiliki kekuatan aneh seperti itu. Jika kamu bersikeras memintaku menentukan apa benda itu, aku juga tidak akan bisa membuat keputusan. Aku perlu membongkar gunung berapi itu, dan memasukinya untuk memeriksa apa itu, kata Chu Feng. Saudara junior Chu Feng, itu adalah gunung suci yang dianugerahkan oleh surga. Jika kamu membongkarnya, bukankah kamu akan melawan surga? Tanya Zhang Tian Yi. Tampaknya saudara senior Zhang tidak percaya pada kata-kataku, kata Chu Feng. Memang benar, aku tidak mempercayaimu. Aku sudah berlatih di sini selama beberapa tahun hingga sekarang, dan belum pernah menemukan apa yang disebut bahaya yang kamu bicarakan. Satu-satunya hal yang diberikan kepada aku adalah kekuatan, dan gunung itu telah memberi aku banyak bantuan.
Gunung itu mirip dengan Tuan yang dihormati. Pernyataanmu untuk menghancurkan gunung suci sama saja dengan pernyataan membunuh tuanku yang terhormat. Aku khawatir aku tidak bisa menyetujuinya, kata Zhang Tianyi. Kakak Chu Feng, apa yang dikatakan kakak Tianyi memang benar. Kami berdua adalah yang pertama menemukan tempat ini. Selain itu, kami telah berlatih di sini selama beberapa tahun hingga sekarang, dan benar-benar tidak pernah menghadapi bahaya yang kamu bicarakan. Lebih jauh lagi, bukan hanya kita berdua yang telah berlatih di sini, bahkan semua orang telah berlatih di sini. Selain itu, tidak ada yang terjadi pada kita, kata Jiang Wuxiang. Memang benar tidak ada yang terjadi pada kami. Selain itu, kami juga tidak merasakan tanda bahaya. Begitu Jiang Wuxiang mengucapkan kata-kata itu, banyak orang juga menyuarakan persetujuan mereka. Chu Feng, bisakah kamu terlalu memikirkan banyak hal? Dengan situasi seperti itu, ada orang yang mulai mempertanyakan Chu Feng. Karena bagaimanapun, gunung berapi adalah tempat suci untuk berkultivasi yang dapat meningkatkan ranah mereka dengan cepat. Mereka tentu saja tidak ingin kehilangan itu seperti ini. Aku sudah mengatakannya, bahwa itu menyerap semacam kekuatan dari kalian semua. Lebih tepatnya, itu bukan kekuatan yang diserap, melainkan sesuatu dari tubuhmu. Mungkinkah kalian semua tidak menyadari, bahwa kalian tidak lagi sama dengan sebelumnya? Kalian semua menjadi sangat serakah sekarang, kata Chu Feng. Serakah, kami hanya ingin menjadi lebih kuat. Bagaimana itu bisa menjadi serakah? Baiklah, meskipun itu serakah, kamu juga pasti serakah. Di seluruh dunia kultivasi bela diri, kultivator mana yang tidak serakah? Jika kita tidak serakah, apakah akan ada konflik? Apakah orang-orang akan repot-repot mengerahkan seluruh kemampuan mereka untuk berkultivasi? Zhang Tianyi membantahnya. Tampaknya, kebijaksanaan kakak senior Zhang telah membingungkan. Aku tidak dapat berdebat denganmu lagi, kata Chu Feng. Tidak dapat berdebat denganku, mengapa kamu tidak menjelaskan diri sendiri dengan benar? Kamu menyatakan bahwa ada keanehan alami di dalam Gunung Suci, dan bahkan benda itu mengeksploitasi kita untuk membantu dengan kebangkitannya sendiri. Mengapa kamu tidak menunjukkan bukti pada klaimmu itu? Jika kamu tidak dapat menunjukkan buktinya, kamu hanya menyembunyikan niat buruk, kata Zhang Tianyi. Aku menyembunyikan niat buruk ya. Baiklah, mengapa kamu tidak memberi tahu aku niat buruk macam apa yang aku miliki, kata Chu Feng. Sejak kamu tiba di tanah suci bela diri, kultivasi kamu telah secara bertahap melampaui milik kami. Selanjutnya, jarak antara kami telah tumbuh semakin jauh. Ini memberimu rasa superioritas atas kami, dan juga atas kita semua orang. Aku tahu bahwa kamu pasti pernah mengalami serangkaian pertemuan kebetulan, ketika berada di 100 Refinements Ordinary Realm juga. Kultivasi kamu sekarang jelas-jelas tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Dengan demikian, kamu merasa lebih superior sekarang. Namun setelah kembali ke tanah suci Martialism, kamu terkejut setelah menemukan bahwa tanah kultivasi yang sakral, gunung suci yang dianugerahkan surga, sebenarnya telah muncul di tanah suci Martialisme. Melalui gunung suci, kultivasi kita telah meningkat pesat. Ini terutama berlaku untuk adik kecil Wuxiang dan aku sendiri. Kultivasi kami bahkan telah mencapai puncak leluhur marsial. Kami hanya sedikit jauh dari menjejakkan kaki ke ranah marsial ancestor yang legendaris. Bukannya aku merasa sombong, namun aku yakin bahwa saat ini, kamu mungkin belum tentu cocok untuk kita berdua. Karena inilah, rasa superioritasmu menjadi hilang. Ini datang sebagai kejutan besar, dan juga rasa kekalahan yang sangat besar bagi ego kamu. Apakah kamu merasa sangat tidak sehat? Mengapa kamu memasuki alam biasa 100 Refinements dan berlatih dengan pahit begitu lama? Pada akhirnya, kamu akhirnya lebih rendah dari kami, yang tetap tinggal di tanah suci Martialism. Dengan demikian, kamu mengarang kebohongan untuk menghancurkan gunung suci, dan menghancurkan sumber kemampuan kita untuk meningkatkan ranah kita. Zhang Tianyi menunjuk ke arah Chu Feng dan berbicara dengan keras. Suaranya dipenuhi dengan ketidakpuasan terhadap Chu Feng, ini saat dia mengatakan kata-kata itu. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, semua orang terdiam. Mereka semua tahu apa yang dikatakan Zhang Tianyi sangat berlebihan. Namun, mereka juga mulai mencurigai klaim Chu Feng. Bagaimana jika apa yang dikatakan Zhang Tianyi itu benar, dan Chu Feng benar-benar mengarang kebohongan untuk menghancurkan tanah kultivasi suci mereka?
Kemungkinan untuk menjadi seperti itu juga ada di sana. Setelah semua, Chu Feng tidak dapat menunjukkan bukti bahwa ada sesuatu yang jahat tersembunyi di tanah suci kultivasi mereka. Kakak senior Zhang, meskipun aku memanggil kamu sebagai kakak senior aku, dan aku menghormati kamu sebagai kakak di hati aku. Kami berdua telah mengalami kesengsaraan hidup dan mati bersama. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu orang macam apa aku ini? Tanya Chu Feng pada Zhang Tianyi. Aku secara alami tahu orang seperti apa kamu itu. Namun, orang yang aku kenal adalah kamu dari masa lalu. Orang telah lama berubah. Ketika kamu naik semakin tinggi dan membuang kami jauh di belakang kamu, sejujurnya saja, aku mulai secara bertahap merasa seolah-olah aku tidak lagi mengenal kamu juga. Pada saat yang sama aku merasakan rasa jarak dari kamu, aku juga merasakan tidak terbiasa, kata Zhang Tianyi. Terlepas dari apa yang kamu katakan, aku bertekad untuk menghancurkan gunung berapi itu. Aku tidak bisa membiarkan kalian semua dalam bahaya tanpa melakukan apa-apa, kata Chu Feng. Baiklah, karena kamu begitu bertekad untuk menghancurkan gunung suci, aku akan memberimu dua pilihan, kata Zhang Tianyi. Apa dua pilihanmu itu? Silakan dan katakan padaku, kata Chu Feng. Pertama, tidak masalah bagimu untuk menghancurkan gunung suci itu. Namun kamu harus melakukannya setelah melangkahi mayatku. Kecuali jika kamu membunuh aku, maka aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan sedikit pun dari gunung suci, kata Zhang Tianyi kepada Chu Feng. Oh, bukan kamu sudah tahu bahwa aku tidak mungkin membunuhmu? Chu Feng mengungkapkan senyum masam. Itu karena kamu tahu kamu tidak bisa membunuhku. Belum lagi untuk membunuhku, saat ini kamu akan kesulitan untuk melukaiku, ucap Zhang Tianyi. Zhang Tianyi tidak hanya sangat percaya diri ketika mengucapkan kata-kata itu, tetapi dia juga sangat sombong. Itu seolah-olah dia sudah memverifikasi Chu Feng lebih rendah darinya. Mendengar kata-kata itu, senyum masam di wajah Chu Feng semakin intens. Meskipun Chu Feng tahu bahwa Zhang Tianyi saat ini sangat tidak rasional, itu karena kepalanya telah dikacaukan oleh keserakahan. Dia telah terpengaruh oleh gunung berapi itu, namun tetap saja Zhang Tianyi adalah saudara lelaki yang telah melalui cobaan dan kesengsaraan dengannya. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng merasakan kesedihan di hatinya. Pria itu terlalu sombong. Leluhur bela diri peringkat 9, apakah dia benar-benar berpikir dirinya tak terkalahkan di dunia? Beberapa sampah kultivasi itu, jangankan di Great Chiliocosm Upper Realm, bahkan di alam biasa 100 perbaikan saja ada banyak orang yang bisa mengurusnya dengan baik. Chu Feng, beri dia pelajaran. Pukul dia hingga sadar, dan biarkan dia tahu betapa kecil dan lemahnya dia sebenarnya, ucap si ratu. Dibandingkan dengan kesedihan Chu Feng, si ratu menjadi sangat marah. Dia sangat ingin Chu Feng memberikan Zhang Tianyi pelajaran yang tepat, dan membuatnya menyadari betapa besar perbedaan yang ada di antara dia dan Chu Feng. Mustahil untuk membuatnya sadar. Selain itu, aku tidak akan pernah menyerangnya karena sesuatu seperti ini, kata Chu Feng. Lalu apa rencanamu? Apakah kamu mungkin berencana menerima semua penghinaan dan fitnahnya tanpa melakukan apa-apa? Jika kamu tidak membela diri, bukankah semua yang dia katakan menjadi kenyataan? Tanya si ratu. Ratu, kamu jangan khawatir, aku punya rencana, kata Chu Feng. Setelah itu, Chu Feng bertanya pada Zhang Tianyi. Kalau begitu, aku ingin tahu apa pilihan kedua, tanya Chu Feng. Pilihan keduanya adalah, mendengar sampai titik ini, Zhang Tianyi mengungkapkan ekspresi malu. Namun pada akhirnya, dia mengepalkan giginya dan berbicara. Namun, suaranya tidak sekeras dan sekuat sebelumnya. Tapi sebaliknya, seseorang bahkan bisa mendengar jejak rasa malu dan bersalah dalam suaranya. Saudara junior Chu Feng, aku pikir lebih baik kamu kembali ke 100 Refinements Ordinary Realm. Tempat ini bukan lagi milikmu. Adapun hal-hal di sini, kamu tidak perlu khawatir lagi dengan mereka. Tanpa menyebutkan fakta bahwa Gunung Suci tidak seperti yang kamu katakan, bahkan jika itu benar, tapi itu adalah pilihan kita. Kehidupan dan kematian kami tidak ada hubungannya denganmu, kata Zhang Tianyi kepada Chu Feng. Ayah, apakah itu juga yang kamu pikirkan? Chu Feng memandang ke arah ayah angkatnya. Feng ayahmu tentu tidak akan berpikir seperti itu. Terlepas dari seberapa jauhnya kamu pergi, ayahmu ini akan selalu percaya bahwa kamu adalah pemilik tempat ini, dan tempat ini adalah rumahmu.
Namun, apa yang dikatakan Tian Yi juga bukan tanpa alasan. Ini semua berkat gunung suci itu, sehingga kami dapat membuat banyak kemajuan dalam kultivasi kami. Kami juga tidak menemukan bahaya yang kamu bicarakan. Jadi Feng Er, bisakah kamu tidak terlalu memikirkan banyak hal? Ucap ayah angkat Chu Feng. Meskipun sikap ayah angkat Chu Feng sangat baik, dan dia bahkan gemetaran karena takut membuat marah Chu Feng, tapi orang bisa tahu dari nada bicaranya bahwa dia juga tidak ingin percaya bahwa ada masalah dengan Gunung Suci. Dalam hal ini, guru, senior, apakah kalian semua juga merasa bahwa aku menipu kalian semua? Chu Feng mengalihkan pandangannya ke arah Qiu Chan Feng dan yang lainnya. Chu Feng, kamu terlalu banyak berpikir. Bagaimana mungkin kami berpikir bahwa kamu sedang menipu kami? Betul sekali, Chu Feng, kamu tidak bisa berpikir seperti itu. Kerumunan semua mulai menjelaskan kepada Chu Feng, bahwa sementara mereka tidak berpikir bahwa Chu Feng menipu mereka, tapi mereka juga merasa seperti ayah angkatnya, dan percaya bahwa tidak ada masalah dengan Gunung Suci. Aku mengerti sekarang. Chu Feng tersenyum dan mengangguk. Saudara junior Chu Feng, jika Wu Xiang dan aku memasuki alam biasa 100 perbaikan suatu hari nanti, kami akan pergi dan menemukanmu. Jika kamu dalam masalah, kami akan membantumu. Tidak peduli bagaimana kamu memperlakukan kami, tidak peduli apa yang kamu pikirkan tentang kami, dalam hati kami, kamu akan selalu tetap menjadi saudara kita. Jika kamu dalam kesulitan, bahkan jika kami harus mempertaruhkan hidup kami akan tetap bersedia membantumu, tambah Zhang Tianyi. Kakak senior Zhang, terima kasih telah menganggapku sebagai adikmu. Karena kamu tidak akan meninggalkanku, aku juga tidak akan meninggalkanmu, kata Chu Feng. Kalau begitu, apakah kamu masih bertekad untuk menghancurkan Gunung Suci dan bertarung melawanku? Tanya Zhang Tianyi. Tidak, aku akan membangunkanmu, balas Chu Feng. Setelah Chu Feng selesai mengatakan kata-kata itu, dia melonjak ke langit dan pergi. Pada saat itu, Xian Lingyue menunjuk ke arah Zhang Tianyi dan berteriak dengan marah. Zhang Tianyi, kamu terlalu berlebihan, teriak Xian Lingyue. Mengikutinya, banyak orang lain juga berdiri dan mulai menegur Zhang Tianyi. Bahkan tanpa semua orang memberitahuku, aku tahu betul bahwa kata-kataku memang berlebihan. Namun Chu Feng ingin menghancurkan Gunung Suci, dan merusak jalan pintas kami untuk terus meningkatkan kultivasi kami. Apakah kalian semua bersedia untuk itu terjadi? Tanya Zhang Tianyi. Pada saat itu, banyak orang menutup mulut mereka. Itu karena mereka benar-benar tidak mau menerimanya. Itu juga alasannya, mengapa tidak ada yang berdiri dan berbicara untuk Chu Feng, itu ketika dia diserang secara verbal oleh Zhang Tianyi. Zhang Tianyi bukan satu-satunya yang terkena dampak gunung berapi. Demikian juga, Zhang Tianyi juga bukan satu-satunya orang yang serakah di antara kerumunan. Di antara semua orang yang hadir, sangat sedikit di antara mereka yang benar-benar terjaga. Semua kerumunan merasa bahwa Chu Feng sudah pergi. Namun, mereka tidak tahu bahwa Chu Feng tidak pergi. Malahan sebaliknya, dia telah memasuki gunung berapi dan terbang jauh ke kedalamannya. Chu Feng, apakah kamu berencana untuk menghancurkan gunung berapi ini? Tanya si ratu. Jika aku menghancurkannya, mereka akan benar-benar membenciku. Selain itu, kebencian semacam itu sangat sulit untuk dihilangkan, kata Chu Feng. Dari cara aku melihatnya, kamu seharusnya sudah memberikan Zhang Tianyi pelajaran yang kejam saat itu. Mintalah dia memahami betapa kuatnya kamu, dan sadari bahwa apa yang kamu katakan sebelumnya adalah kebenaran. Dengan seberapa kuatnya kamu, bagaimana mungkin kamu iri dengan kultivasinya? Setelah kamu mengungkapkan betapa kuatnya kamu, mereka secara alami akan percaya kepadamu, kata si ratu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.